Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam dunia ini dimungkinkan sekali ada orang-orang yang berada pada posisi lemah, menjadi kelompok orang yang tertindas, termarginalkan, dan dimanapun selalu sebagai alat, sebagai objek, dan bukan sebagai subjek dalam kaitan dan hubungan dengan kepentingan-kepentingan di dalam dunia ini. Nah, tidak kecuali orang-orang yang berada pada posisi itu juga diantaranya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pada posisi terpinggirkan atau tertindas, dinomor sekiankan, tidak diperlakukan secara adil. Dan ketika kita berada pada situasi kondisi yang demikian, memang mungkin kita punya suara, tapi kita masuk kategori the voice of the voiceless, jadi punya suara yang tak bisa bersuara. Kita tidak punya kapasitas dan kemampuan perasaan kita untuk menghadapi penindasan itu atau untuk mengatasinya. Ya, pada saat kita berada pada posisi itu, kita harus tahu bahwa yang mampu mengubah keadaan atas segala situasi kondisi kehidupan kita hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, pada saat mana kita menghadapi tekanan yang begitu rupa, ancaman yang begitu rupa, dan juga penindasan serta perlakuan secara tidak adil, maka andalan kita satu-satunya adalah Tuhan. Nah, Daud berpengalaman dalam hal ini ketika ia pada posisi tertindas, menjadi buruan, dan dikejar-kejar kemanapun ia berada, untuk dibunuh, untuk dihilangkan karena dianggap sebagai penjahat negara, buronan negara, atau sebetulnya adalah intinya takut dia menjadi saingan terkuat dari penguasa pada waktu itu. Maka yang dilakukan oleh Daud adalah berseru kepada Tuhan. Nah, dalam pengalaman itu kemudian ia ungkapkan dalam Mazmurnya, orang-orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Nah, ingat, Tuhan mendengar, Tuhan menyelamatkan dari segala kesesakan. Mungkin saja kita tetap berada pada situasi kondisi yang terpinggirkan, kita diperlakukan secara tidak adil, atau orang memang dengan sengaja memperlakukan kita sedemikian rupa supaya kita terancam dan kita tidak tahan, kita tidak betah. Tetapi ingatlah di sini, sekalipun mungkin situasi kondisi itu tidak diambil daripada kita, namun Tuhan bisa mengubah pikiran kita, cara pandang kita, hati kita, memberikan hikmat bijaksana pada kita, sehingga kita bisa menghadapi ketertindasan itu dengan hati yang diperbarui, pikiran yang diperbarui, pandangan yang diperbarui. Dalam bahasanya, pada akhirnya kemenangan itu diraihnya bukan oleh karena konfrontasi, perlawanan terang-terangan terhadap penindasan yang sedang dihadapi, tetapi situasi kondisi itu dapat diubahkan ketika Tuhan mengangkat kita dalam posisi status dan kesuksesan tertentu di bidang-bidang yang memang dianugerahkan kepada kita sebagai talenta dan seterusnya. Nah, ketika kita mempunyai kelebihan pada posisi-posisi tertentu, bidang-bidang tertentu, maka kita menjadi dicari. Mau diperlakukan secara semena-mena, akhirnya tidak bisa, karena memang keberadaan kita dibutuhkan. Ibaratnya ya seperti gula dalam hubungannya dengan semut. Dimanapun gula itu berada, di tempat tersembunyi apapun akan dicari, terbungkus dalam bungkusan apapun akan dicari. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi kalau kita kemudian diperbarui pikiran kita, mata kita, hati kita, sikap kita, dan cara pandang kita, mampu membuat kita bangkit dari keterpurukan karena perlakuan yang tidak adil itu, membawa kita pada posisi-posisi tertentu di mana kapasitas dan keberdayaan kita menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita, hingga mau tidak mau orang-orang itu akan menoleh kepada kita dan mencari pertolongan daripada kita. Nah, cara Tuhan mengentaskan kita dari kondisi keterpurukan bisa dengan berbagai macam cara. Tidak mesti itu melalui konfrontasi, sebab memang ajarannya yang pakem pada kita, jangan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan.
biarlah kejahatan itu kemudian hancur oleh karena diganti dengan persahabatan dan relasi yang kondusif, yang mendatangkan keharmonisan dan sukacita. Nah, saya kira ini satu hal yang sangat menarik untuk kita buat berseru kepada Tuhan pada saat kita terlindas, dan Tuhan akan memberikan kepada kita solusi. Tuhan Yesus Kristus memberkati.